Maraknya PHK di tubuh startup di luar negeri maupun juga di dalam negeri, ini menjadi fenomena yang menjadi perhatian semua pihak. Faktor pendanaan disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya PHK. Namun pemirsa, tidak sedikit dari para startup terus melakukan upaya untuk bisa bertahan di tengah seretnya pendanaan. Beberapa startup di Indonesia satu persatu mulai berguguran. Di saat perekonomian mulai recovery, beberapa di antaranya justru memutuskan melakukan efisiensi dengan cara pemutusan hubungan kerja. Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia atau AMVESINDO menilai masih banyak startup yang mengalami kesulitan modal dari investor. Ketika tidak ada modal dari investor, banyak startup yang sulit menjalankan aktivitasnya. Di era transisi dari pandemi menuju endemi ini, karena kondisi global dan nasional yang mulai tidak menentu, investor mulai selektif dan pilih startup yang ingin didanai. Selain itu, rencana kenaikan suku bunga bank sentral dari berbagai negara juga akan mempengaruhi kinerja bank digital. Kondisi inilah yang membuat satu persatu investor startup mulai berkurang. Ketika modal harus dihemat, maka jalan utama yang cenderung dilakukan adalah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan lewat PHK. Maka tak heran, gelombang PHK itu kini terjadi. Lantas bagaimana prospek ke depan? Apakah investor sudah tidak mau mendanai startup lagi? Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di IDX First Session Closing. Itu dia yang akan menjadi topik kita kali ini, bahwa beberapa waktu terakhir ini memang banyak yang memberitakan terkait startup yang mulai melakukan efisiensi dengan cara pemutusan hubungan kerja. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga terjadi di luar negeri. Nah, saya akan coba untuk melakukan riset kecil nih. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab fenomena PHK di startup ini? Dan ternyata pemirsa, salah satu penyebab yang saya temukan adalah adanya persoalan yaitu pendanaan. Investor akan lebih selektif dan memperketat syarat pendanaan mereka ke startup. Mulai ada pergeseran nih pola pendanaan yang dilakukan oleh investor. Beberapa investor tampaknya mulai memberikan perhatian terhadap pola bakar duit yang biasa dinilai dilakukan oleh startup. Selama ini masa bakar duit bisa mencapai mungkin 8 hingga 10 tahun loh. Dan itu adalah jangka waktu yang memang cukup panjang. Nah, tampaknya kini para investor menghendaki masa bakar duit dalam waktu yang lebih singkat. Artinya nggak perlu memakan waktu 8 sampai 10 tahun, tetapi bisa dipersingkat sehingga ke depannya itu misalnya di awal-awal saja sampai 5 tahun kemudian bisa menghasilkan profit. Startup memang dituntut untuk sudah bisa untung dalam waktu yaitu paling tidak 5 tahun. Karena pemirsa, startup manapun ujungnya harus punya penghasilan, profit bisnis ataupun roadmap menuju profitability, dan itu yang sekarang investor makin tekankan. Dari beberapa riset kecil yang saya lakukan nih pemirsa, sejumlah modal ventura sebenarnya masih melihat potensi yang menjanjikan nih di bisnis startup. Namun memang pertimbangan ekonomi saat ini yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pendanaan ke startup. Beberapa waktu yang lalu pemirsa, investor ada yang mulai bergeser mendanai startup-startup kecil. Hal ini untuk mengantisipasi kerugian yang tengah terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung saat ini apalagi pasca pandemi COVID-19. Alpha GWC Ventures misalnya, perusahaan modal ventura Asia Tenggara yang sudah mendanai sejumlah startup ternama Indonesia ini mulai fokus pada pengembangan startup kecil. Saat ini semua perusahaan yang untung sekalipun mulai beralih dari fase pertumbuhan menjadi defensif di tengah gejolak perekonomian. Nah pemirsa, hal inilah yang kemudian membuat sejumlah startup berupaya untuk menyesuaikan nih biaya operasional mereka. Penyesuaian strategis memang perlu dilakukan jika perusahaan ingin keluar dari resesi yang membayangi dengan kerusakan minim. Startup diharapkan tidak hanya fokus mengejar target pertumbuhan kinerja pada tahap-tahap awal, namun startup juga harus memastikan ketepatan produk agar dapat menjangkau pasar. Dengan kondisi pasar yang lemah, beberapa modal ventura menyarankan para startup ini untuk mengambil kesempatan ini dan fokus pada produk agar dapat menjangkau pasar.
Nah, setelah itu tercapai, baru akan dapat terjadi peningkatan skala dengan lebih mudah dengan cara yang dilakukan itu misalnya dengan menghemat modal tadi. Nah, startup yang prospektif, sustainable, dan juga punya fungsi inclusiveness pemirsa yang bagus, serta punya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi, mungkin lebih banyak dilirik. Dan kira-kira bagaimana cara agar startup ini bisa bertahan di tengah gejolak perekonomian seperti sekarang ini? Kita akan simak pemirsa informasinya dalam geliat startup untuk bertahan di tengah krisis berikut ini. Di era digital seperti sekarang ini, keberadaan perusahaan rintisan memang menjadi hal yang dinanti. Hal ini disebabkan adanya perubahan pola gaya hidup masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Hal inilah yang kemudian menjadikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai ide dan modal untuk mendirikan perusahaan rintisan berbasis digital. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan startup. Banyak perusahaan yang tumbuh, namun apakah mereka mampu bertahan? Jika kita melihat pemberitaan belakang, banyak startup yang mulai melakukan efisiensi karena tersendatnya aliran modal. Pada titik inilah banyak startup mulai melakukan berbagai upaya untuk bisa bertahan. Ketika pandemi, startup memang berjaya. Ketika transisi dari pandemi menuju endemi, startup terpaksa harus melakukan berbagai upaya untuk bisa bertahan dari ketidakpastian kondisi perekonomian global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, bukan rahasia umum lagi pemirsa, bahkan perusahaan unicorn pun atau bahkan sudah melantai di Bursa Efek Indonesia pun pemirsa ya, banyak yang masih rugi. Meskipun valuasinya sudah cukup signifikan dan banyak yang masih berupaya untuk meriset kemudian mengganti model bisnis bisa dilakukan berkali-kali pemirsa. Nah, sebenarnya bagaimana sih upaya startup untuk bisa bertahan? Mungkin pertanyaan ini juga ada di benak semua pihak setelah melihat fenomena PHK massal di tubuh startup yang terus terjadi hingga saat ini. Nah, beberapa pengamat memperkirakan nih pemirsa bahwa industri startup masih akan mampu bertahan meski kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Publik masih menantikan startup yang ada ini terus melakukan inovasi agar berkembang menjadi unicorn ataupun juga dadacorn. Karena itulah menjaga aliran modal dan juga cash flow harus terus dilakukan. Jadi ketika melakukan PHK massal tidak selalu pemirsa bahwa startup ini mengalami akan bangkrut. Karena PHK massal juga adalah bagian dari efisiensi menjaga cash flow ini agar tetap sesuai dengan yang diharapkan ataupun menurunkan biaya operasional. Nah, menurut kajian dari ICT Institute, jika sekiranya mulai terganggu di persoalan pendanaan, pelaku startup bisa melakukan IPO. Dengan listing di Bursa Efek Indonesia misalnya dengan menjadi perusahaan terbuka, diharapkan bisa jadi salah satu solusi untuk bisa tetap survive dan mendapatkan pendanaan atau dana segar. Beberapa startup yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia mungkin Anda sudah tahu, antaranya pemirsa adalah Bukalapak dan tahun ini juga ada Tokopedia. Selain itu, beberapa startup besar seperti Tiket.com, kemudian Traveloka, Blibli, dan beberapa startup lain ini juga sudah dijadwalkan akan segera listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, berbicara mengenai cara berikutnya yang umumnya dilakukan hingga saat ini adalah efisiensi dan juga reorganisasi. Cara-cara bertahan ini bisa dilakukan ketika investasi mulai seret nih. Sementara startup dituntut tetap bisa survive. Jika inovasi tidak segera dilakukan, para startup akan terus melakukan PHK ataupun juga efisiensi. Mungkin PHK yang terjadi saat ini itu adalah langkah awal untuk bisa meramu lagi model bisnisnya agar bisa bertahan di pasar gitu ya. Opsi lain yang mungkin untuk dilakukan pemirsa adalah merger. Dalam satu sektor yang sama, umumnya terdapat 3-4 pemain. Misalnya nih di sektor transportasi, setelah muncul Gojek dan juga Grab, banyak sekali bermunculan startup di sektor transportasi. Ini yang bertahan ya tinggal Gojek dan juga Grab pemirsa yang Anda lihat ya. Sedangkan sisanya mulai bertumbangan. Untuk itulah merger ini bisa menjadi salah satu opsi bagi startup yang butuh penguatan ekosistem. Nah, bagi perusahaan rintisan yang bisa melakukan inovasi, tentu dialah yang akan bisa survive ataupun juga terus bertahan pemirsa. Namun sektor digital tidak hanya dipenuhi oleh peluang.
berbagai tantangan juga masih terjadi ke depan. Dan mari kita simak beberapa tantangannya berikut ini. Berkarir di perusahaan rintisan atau startup mungkin menjadi mimpi banyak milenial 5 tahun terakhir. Tawaran gaji besar, organisasi lebih ramping hingga tren perkembangan teknologi menjadi alasan. Maraknya PHK di tubuh startup belakangan bisa jadi membuat sebagian orang untuk berpikir ulang untuk bekerja di startup. Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia atau AMVESINDO menilai industri startup akan selalu dalam kondisi bearish dan bullish. Fenomena PHK yang terjadi belakangan bisa juga disebabkan oleh penyesuaian fundamental bisnis yang dilakukan perusahaan startup. Jika melihat potensi ekonomi digital, perusahaan rintisan diperkirakan masih menjadi sektor yang prospektif. Namun hanya startup terpilih yang bisa bertahan dari gejolak ekonomi yang akan bisa survive ke depan. Karena jika berbagai antisipasi yang tidak dilakukan akan berpotensi menjadi zombie company di perusahaan digital. PHK di tubuh startup ini memang menjadi perhatian semua pihak belakangan ini. Dan ironisnya, fenomena PHK ini pemirsa tidak hanya terjadi di Indonesia loh, tapi juga secara global. Bahkan ada laporan dari agregator layoff yang menyebutkan bahwa sepanjang Mei 2022, industri startup secara global telah melakukan PHK kepada sekitar 15.000 orang karyawan. Nah, beberapa perusahaan startup global yang melakukan PHK itu ada Vitex pemirsa, kemudian ada PayPal, Bolt, kemudian ada FrontRow, dan juga ada Snap. Nah, di Indonesia sendiri tercatat sudah ada beberapa nih startup yang melakukan layoff. Di antaranya ada Link Aja, Zenius Education, kemudian ada Tani Hub, Fabelio, GDID pemirsa, dan masih ada lagi yang lainnya gitu ya. Tapi meski demikian pemirsa, sebenarnya nih potensi ekonomi digital Indonesia memang masih mempunyai potensi yang sangat besar dan juga sangat menjanjikan. Pengembangan ekonomi digital ini juga didorong oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang mulai cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor. Bahkan nih perusahaan digital terbesar di dunia seperti Google memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 kurang lebih pemirsa berarti 3 tahun lagi akan tumbuh mencapai 140 miliar dolar Amerika Serikat. Pertama pemirsa, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat dari sekitar 632 triliun rupiah menjadi 4.531 triliun rupiah pada 2030 mendatang. Kemudian yang kedua, sektor e-commerce akan dinilai mendominasi ekonomi digital Indonesia ini sebesar 1.900 triliun rupiah pada 2030 atau naik 34%. Kemudian yang ketiga pemirsa, produk domestik bruto Indonesia akan mengalami pertumbuhan dari 15.400 triliun rupiah menjadi 24.000 triliun rupiah di 2030 sebagai tentunya dampak dari pertumbuhan ekonomi digital ini. Nah pemirsa, besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia saat ini tentunya harus bisa ya dimanfaatkan oleh semua pihak termasuk para pelaku di sektor startup. Jangan sampai nih pemirsa, potensi ekonomi ini nanti justru akan dinikmati oleh startup asing yang kuat dari sisi pendanaan. Dan semoga pemirsa Indonesia tidak hanya menjadi market untuk startup dari luar pemirsa, tetapi kita juga bisa menjadi raja di negeri sendiri. Jadi mari kita dukung pemirsa ya startup lokal dengan mungkin bisa menggunakan aplikasinya dan juga produk-produknya begitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi Anda. Mungkin Anda tertarik untuk terjun juga di dunia startup. Jangan lupa untuk mencermati riset-riset yang telah saya sampaikan tadi ya.